Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga rezekinya lancar semua termasuk cicilannya. Amin. Semoga permohonan-permohonan selama seminggu yang lalu dikabulkan, dan jika belum dikabulkan, hari ini kita berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing mumpung di gereja. Ya. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu setiap hari berdoa? Pernah. Pernahkah Bapak Ibu saudari-saudara menyampaikan doa-doa tertentu kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita? Pernah. Pernahkah ada doa yang belum dikabulkan sampai sekarang? Adakah doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan hari ini? Sampai hari ini? Ada? Bisa jadi doanya itu aneh. Bisa jadi doanya keliru. Keliru karena apa? Misalnya, semoga saya dijadikan presiden di Amerika Serikat. Ya mungkin. Beberapa kali kita mendengarkan di gereja, syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Syukur atas terkabulnya doa novena Tadius. Pernah mendengar ya? Pernah. Saya sendiri mengalami Bapak Ibu. Tahun 90 saya di Mertoyudan kelas 0. Saya punya doa novena 3 Salam Maria. Apa yang saya doakan? Satu fokus itu. Dan apakah 9 hari? Tidak 9 hari. Hampir setiap malam di tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir. Apa yang saya doakan dan doanya apa?
doa novena Tiga Salam Maria, dan yang saya doakan supaya saya bisa lolos dari kelas 0 Seminari Mertoyudan. Kalau tidak lolos berarti sirnalah cita-cita saya untuk menjadi imam. Kalau tidak naik, tidak lolos ke kelas 1 artinya harus keluar. Nah, doa terus. Lulus itu artinya juga lolos. Lalu dalam novena Tiga Salam Maria itu ada tulisan, jika doamu dikabulkan, sampaikan syukurmu di gereja paroki. Pernah membaca? Ya, yang biasa doa novena seperti itu. Kalau tidak pernah novena Tiga Salam Maria, saya tunjukkan saja, itu ada keterangan di situ. Apakah masih ada, apakah sudah dibusak, saya nggak tahu. Busak itu dihapus ya. Lalu setelah itu saya kontak pada ibu saya, Bu tolong ujubkan di gereja karena doa saya terkabul. Meskipun ibu saya tidak tahu doa ini apa atau janjian itu kan. Pasti bukan doa untuk cari jodoh, nggak ada, yakinlah itu. Nah, ada beberapa pengalaman menunjukkan itu, doa terkabul, bersyukur. Apakah masih ada doa yang belum dikabulkan dari saudari-saudara? Ada? Kira-kira apa? Oh, terbalik pertanyaan saya. Apakah sudah ada yang doa dikabulkan? Meneng kabeh berarti iki do sembayang apa ora ya ora dong aku. Sapa sing sembayange wis tau dikabulke ngacunga. Sing rung dikabulke ngacunga. Ora ana sing ngacunga teges iki do ora tau sembayang. Hari ini kita mendengarkan kisah Salomo berdoa, memohon. Yang didoakan, yang dimohon itu bukan kekayaan, bukan hartanya, tetapi yang didoakan supaya apa? Bacaan pertama kalimat awal-awal halaman 1. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Salomo tidak memohon kekayaan, Salomo tidak memohon ketenaran meskipun dia sudah tenar, dia sudah kaya. Tapi Salomo sebagai pimpinan memohon roh kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan itulah dia bisa memimpin dan dikenal oleh banyak orang sebagai raja yang pemimpin yang bijaksana. Sementara itu dalam bacaan Injil kita juga mendengar kisah seorang yang memohon guru yang baik. Bagaimana aku bisa hidup kekal? Dia memohon. Yang dalam bahasa kita bisa jadi berdoa, karena berdoa itu kan pada hakikatnya bercakap-cakap kan. Tidak hanya untuk membaca teks doa, tetapi mengolah kalimatnya sendiri kepada Tuhan. Seperti kita ngerumpi, seperti kita ngerasani dengan teman kita, orang dekat kita. Doa itu ya seperti itu, bercakap-cakap. Tetapi seringkali kita sebagai orang Katolik, kalau sudah silakan dipimpin berdoa, apalagi kalau persekutuan doa itu ya ada berbagai denominasi gereja itu. Nek sing Katolik mesti bingung doanya apa ya? Karena tidak biasa mengucapkan dengan kata-kata bahasanya sendiri. Nek ngerasani, nek cerita, nek sharing ngecuprus kepada teman-temannya. Tetapi ketika kepada Tuhan dalam doa-doanya mendelep. Nah, sama. Orang ini tadi menyampaikan keinginannya kepada Yesus. Bagaimana aku bisa hidup kekal? Dan dia bersaksi ketika ditanya Yesus, halaman berapa ini? Halaman 4. Tak seorang, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Bla 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 bla. Dia mengatakan, semua sudah kulakukan sejak kapan? Sejak masa muda. Berarti sing takon iki wong tua apa wong enom? Wong tua. Seluruh perintah hukum Taurat, hukum Allah dia jalankan dengan percaya diri. Itu artinya aturan-aturan dilarang, ojo, jangan, dia sudah berhasil. Poinnya adalah untuk hidup selamat menurut dia melakukan perintah Allah, menghindari larangan Allah, dan itu ada dalam kitab Taurat.
Yesus ingin mengajak orang itu lebih daripada tidak melakukan apa yang dilarang dalam kitab Taurat. Yesus melampaui pikiran itu dan dia dirombak pikirannya. Apa yang kemudian Yesus katakan? Jualah harta milikmu dan kemudian bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apa ini maksud Yesus? Lihat, dalam salah satu perintahnya kan begini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Mencuri itu kan merampas, pengen memiliki atau mengambil hak milik orang lain. Betul nggak? Betul. Bisa jadi kekayaan yang dia lakukan itu dengan cara-cara yang tidak wajar, tidak benar. Maka ketika Yesus meminta dia menjual harta miliknya, tidak mau. Karena apa? Kaya. Dengan kekayaan itulah hatinya tertutup terhadap kesusahan orang lain. Maka untuk mencapai hidup kekal, pertama-tama adalah memberi hati kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang miskin. Dan Salomo sudah menunjukkan itu, kekayaan itu tidak dicari. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua sadar kok, nek awake dhewe mati, kalau kita mati, kekayaan kita tidak pernah kita bawa. Andaikan pun Bapak Ibu menulis surat wasiat, kalau aku mati, tolong sertifikatku dibawa di peti jenazah, cincinku kae digawake neng peti jenazah. Percayalah, wasiat itu tidak akan pernah dijalankan. Amarga warisane dienggo rebutan, percayalah. Maka untuk apa kita mencari itu? Kekayaan tidak membawa kita kepada keselamatan. Itu bukan berarti Romo saya kaya, berarti saya tidak selamat ya, bukan itu maksudnya. Kayalah, tapi kekayaanmu jangan sampai membuat hatimu tidak terbuka terhadap mereka yang berkekurangan. Maka perjalanan iman kita adalah mengarah ke sana. Menuju hidup kekal tidak harus menunggu sampai kita mati. Ketika kita berani berbagi, ada kebahagiaan di situ. Betul enggak? Untuk berani berbagi tidak harus menunggu kita memiliki. Dan karena pada dasarnya hidup kita adalah untuk berbagi. Dan dasarnya adalah Yesus sendiri telah membagikan hidupnya untuk keselamatan banyak orang. Jadi bagaimana kita supaya selamat, supaya kita memperoleh hidup kekal? Mari kita berani berbagi bagi orang yang membutuhkan kita. Sederhananya bagaimana? Dilalah itu bahasa Indonesianya. Kebetulan di pintu sana, di sini ada suster yang jual kalender. Tadi kan diumumkan hasil penjualannya untuk siapa? Nah, pulang dari ini boronglah sampai habis. Mau enggak? Engko tak takoni suster, entek ora suster, nek ora entek iki jan wong cetil-cetil kabeh. Cetil itu bahasa Indonesianya apa ya? Pelit. Didit ning awal itu ya. Awal itulah yang membuat kita tidak selamat kok. Yang membuat kita tidak bisa bahagia, karena bahagia itu kalau kita berani berbagi. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.